Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Miftahul Huda, mahasiswa Hukum Tata Negara kelas D dengan NPM 2321020074. Pada video kali ini, saya akan menganalisis satu kasus tindakan pemerintah yang menimbulkan sengketa atau keberatan hukum dari warga negara. Video ini guna menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Bapak Khairuddin MH. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak videonya. Prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia mensyaratkan bahwa segala tindakan pemerintahan, termasuk tindakan administratif, harus tunduk pada hukum. Salah satu bentuk pengawasan hukum terhadap tindakan pejabat atau badan pemerintahan adalah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junto, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam praktiknya, seringkali terjadi tindakan pemerintahan yang secara nyata merugikan warga negara, terutama dalam bentuk keputusan sepihak tanpa partisipasi publik, seperti pencabutan izin usaha, penggusuran, dan penertiban paksa yang tidak jarang dilakukan tanpa prosedur yang benar. Kasus berikut menggambarkan potensi penyalahgunaan kewenangan administratif dan menjadi dasar refleksi atas perlunya penegakan asas-asas pemerintahan yang baik dan dalam praktik administratif. Ahmad adalah seorang warga negara yang sejak tahun 2020 memiliki izin usaha mikro kecil (IUMK) untuk menjalankan warung makan di kawasan strategis kota yang dekat dengan alun-alun. Izin tersebut dikeluarkan secara sah oleh Dinas Perizinan Kota dan diperpanjang setiap tahunnya tanpa kendala. Namun, pada awal tahun 2024, pemerintah kota mengeluarkan program revitalisasi alun-alun kota yang bertujuan menata ulang kawasan publik. Sebagai bagian dari kebijakan ini, Dinas Perizinan mencabut izin usaha Ahmad secara sepihak dengan alasan bahwa kawasan tersebut harus dibersihkan dari aktivitas usaha informal untuk kepentingan tata ruang kota. Pencabutan izin tersebut dilakukan tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya, kesempatan klarifikasi atau pembelaan dari Ahmad, kompensasi atau skema relokasi alternatif. Ahmad kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dasar bahwa keputusan tersebut merugikan haknya sebagai warga negara dan pelaku usaha sah. Adapun analisis yuridis berdasarkan Undang-Undang PTUN. Yang pertama, objek sengketa keputusan tata usaha negara berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final. Surat pencabutan izin usaha oleh Dinas Perizinan Kota adalah dikeluarkan oleh pejabat TUN, tertulis dan bersifat final, menyasar individu, secara langsung menimbulkan akibat hukum. Maka keputusan ini adalah KTUN dan dapat digugat di Petun sesuai pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PTUN. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Yang kedua, legal standing. Ahmad adalah warga negara pemegang izin usaha resmi yang dirugikan secara langsung oleh tindakan administratif, maka memiliki kedudukan hukum untuk menggugat. Yang ketiga, prosedur dan cacat hukum formal. Undang-Undang PTUN mewajibkan agar setiap keputusan administratif yang pertama dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan tidak boleh bersifat sewenang-wenang atau diskriminatif. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi warga untuk membela diri. Dalam kasus ini, pencabutan izin tanpa pemberitahuan dan klarifikasi melanggar prinsip. Yang pertama, due process of law.
prosedur yang adil. Prinsip legalitas, tidak ada dasar hukum spesifik yang dijelaskan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas. Adapun evaluasi terhadap asas umum pemerintahan yang baik atau biasa disebut AUPB. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa setiap keputusan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada asas umum pemerintahan yang baik. Antara lain, yang pertama asas kepastian hukum. Ahmad memiliki izin sah yang dikeluarkan secara legal. Pencabutan sepihak tanpa dasar normatif yang jelas merusak kepercayaan. Pencabutan sepihak tanpa dasar normatif yang jelas merusak kepercayaan hukum dan stabilitas izin. Yang kedua, asas keterbukaan. Tidak ada dialog publik atau pemberitahuan yang layak. Pemerintah gagal memenuhi kewajiban untuk memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat terdampak. Yang ketiga, asas profesionalitas dan kecermatan. Pencabutan izin dilakukan secara masif dan menyamaratakan tanpa menimbang situasi masing-masing pelaku usaha. Tidak dilakukan analisis dampak sosial atau ekonomi terhadap pelaku usaha kecil. Yang keempat, asas keadilan dan proporsionalitas. Ahmad tidak diberikan alternatif seperti relokasi, kompensasi, atau masa transisi. Tindakan tersebut tidak proporsional terhadap tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, asas akuntabilitas. Keputusan dibuat tanpa justifikasi hukum yang dapat diuji secara terbuka. Tidak tersedia mekanisme pengaduan atau keberatan administratif sebelum pencabutan dilakukan. Adapun kritik terhadap praktik pemerintahan, antara diskresi dan penyalahgunaan wewenang. Diskresi memang merupakan bagian dari kewenangan eksekutif dalam hukum administrasi. Namun perlu diketahui, diskresi tidak identik dengan kebebasan bertindak tanpa batas. Diskresi harus tunduk pada AUPB dan hanya dapat digunakan ketika peraturan tidak jelas atau belum mengatur. Dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam keadaan darurat yang memerlukan keputusan cepat. Dalam kasus ini, tidak adanya terdapat kondisi mendesak. Peraturan perizinan sudah jelas, maka tindak pencabutan tersebut bukan diskresi yang sah, melainkan bentuk penyalahgunaan wewenang administratif atau yang biasa disebut abuse of power. Adapun kesimpulan dari kasus yang barusan saya analisis tersebut adalah: yang pertama, tindakan pencabutan izin usaha terhadap Ahmad oleh pemerintah kota merupakan keputusan tata usaha negara yang sah untuk digugat di PT UN. Tindakan tersebut melanggar asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang PT UN. Yang ketiga, proses administratif yang dijelaskan tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak memberikan ruang partisipasi atau perlindungan bagi warga negara. Yang keempat, maka berdasarkan ketentuan hukum positif dan prinsip keadilan substantif, putusan pencabutan izin usaha tersebut seharusnya dibatalkan oleh PT UN. Dalam opini hukum, sistem negara hukum tidak boleh ada tindakan pejabat pemerintah yang bersifat sewenang-wenang atau mengabaikan hak-hak warga negara. Kasus ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mematuhi prinsip proporsionalitas, partisipasi, dan legalitas dalam pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, mekanisme tata usaha negara harus berfungsi sebagai pengimbang agar tindakan administratif yang melanggar hukum dapat dibatalkan. Secara normatif, pemerintah seharusnya menyusun kebijakan yang inklusif, tidak hanya berbasis pada proyek pengembangan fisik, memberikan akses keadilan administratif melalui proses atau prosedur keberatan atau banding internal sebelum berujung pada gugatan di PT UN, menjamin bahwa AUPB bukan sekedar jargon, tetapi prinsip kerja nyata dalam setiap keputusan publik.